Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah sabiyan li ashabihi. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasannya ada 3 golongan manusia yang pertama kali diputuskan perkaranya di hari kiamat kelak. Maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun istishhida." Sesungguhnya manusia, golongan manusia yang pertama kali akan ditanya tentang perkaranya pada hari kiamat kelak adalah rajulun istishhida, orang yang sudah mati syahid, orang yang meninggal karena berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tiya bihi fa'arrafahu nima'ahu fa'arafaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada orang yang meninggal dunia dengan derajatnya mati syahid, ini loh ternyata perkara-perkara yang Allah berikan kepadamu, nikmat yang begitu besar di akhirat kelak. Ditampakkan oleh Allah ganjarannya ini dan itu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, qala fama amilta biha. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mulailah diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, fama amilta fiha. Apa yang kamu kerjakan di dunia? Qala qataltu fika hatta istushhidtu. Ya Allah, aku berada di dunia berjuang untuk memperjuangkan agamamu sehingga aku mendapatkan kesyahidan di duniamu ini. Qala kadzabta, maka Allah Subhanahu wa taala menyanggah, kadzabta, engkau berdusta. Ayolah ikhwan, bagaimana ketika besok di akhirat kelak kita mampu untuk menyanggah dari bantahan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah sesekalipun, bahkan tidak ada waktu untuk membantah ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan kadzabta, engkau berdusta. Dilanjutkan, walakinnaka qatalta li ayyuqal, jadi bohong, dusta, engkau terbunuh di medan perang, engkau berjuang untuk mempertahankan agamaku karena engkau ingin disebut bahwasanya engkau adalah seorang pahlawan, seorang mujahid, seorang pemberani. Faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menyeret golongan yang pertama ini, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bangga dengan kesyahidannya. Kalau fiddin azza Allah wa iyyakum, maka kalau kita melihat bagaimana amalan yang paling luar biasa ini, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, rasul amril Islam, segala pokok perkara itu adalah Islam. Masalah yang kita miliki dari A sampai Z, maka kita kembalikan kepada Islam. Dari Al-Quran dan As-Sunnah semuanya lengkap. Wa'amuduhus sholah, kemudian tiangnya adalah sholat. Maka kita sudah banyak tahu tentang perkara sholat, bagaimana urgenitas tentang sholat.
Wa dzirwati sanamihil jihad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puncak dari segala amal adalah jihad. Bersungguh-sungguh kita berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Derajat yang paling tinggi. Kenapa yang paling tinggi? Puncak dari segala amal. Iya, karena kata jihad adalah sebuah pengorbanan. Yang mampu kita korbankan adalah segalanya. Mal, harta, nafsun, jiwa, nyawa, tahta, dan segalanya mampu kita korbankan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga golongan yang pertama kali akan ditanyai tentang perkaranya adalah golongan orang yang mati syahid. Ingatkah kita bahwasannya dahulu ketika zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang sahabat yang bernama Quzman yang gugur di perang Uhud, kemudian para sahabatnya bergembira dan iri melihat si Quzman mati di medan perang. Wahai Rasulullah, enak banget si Quzman, dia mati syahid. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, tidak wahai saudaraku, dia tidak mati syahid, dia tidak kuat dengan derita dari serpihan pedang yang sudah tertancap di tubuhnya. Bilahan pedang yang sudah menyayat tubuhnya, dia tidak tahan dengan itu. Kemudian dia dengan sengaja menusukkan pedang yang berada di sampingnya di dalam dadanya, sehingga dia mati dalam keadaan berperang di jalan Allah. Maka Allah kabarkan kepadaku, dia bukan orang yang mati syahid. Kemudian golongan yang kedua, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu. Manusia, orang yang belajar untuk menuntut ilmu. Wa qara'al Qur'an fa'tiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Kemudian orang yang juga belajar untuk membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan di akhirat kelak. Ini ternyata balasan ketika engkau mampu untuk mempelajari ilmu, mampu untuk mempelajari Al-Qur'an. Ini pahalanya. Aku lihatkan, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'arrafaha. Qala fama amilta fiha. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ditutup tentang nikmat bahwasannya ganjaran orang yang menuntut ilmu dan juga belajar Al-Qur'an. Setelah selesai Allah tampilkan, maka Allah Subhanahu wa taala mulai bertanya, fama amilta fiha. Wahai manusia, wahai golongan kedua, apa yang engkau perbuat dengan ilmumu dan juga bacaan Al-Qur'anmu? Maka golongan yang kedua berkata, ta'alamtul ilma wa 'allamtahu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, aku belajar untuk menuntut ilmu dan menyebarkannya hanya untukmu ya Allah, dan aku mempelajari Al-Qur'an sesungguhnya hanya untukmu ya Allah. Qala kadzabta. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, disanggah oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu dusta. Walakinnaka ta'allamta liyuqal alimun. Sesungguhnya engkau ingin belajar memperdalam ilmu hanya dikarenakan kamu hanya ingin dikatakan adalah seorang yang alim. Suka, senang ketika kamu mendapatkan titel. Suka kalau disebut engkau menjadi seorang sarjana. Suka kalau engkau itu suka dinamakan dengan Masya Allah ini doktor dan lain sebagainya. Liuqal alimun wa qara'ta al-Qur'an liuqalu huwa qari. Dan engkau ingin pandai untuk membaca Al-Qur'an karena ingin dijuluki sebagai qari, sang pembaca Al-Qur'an. Faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk menyeret golongan yang kedua ini mukanya kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua dan golongan yang ketiga. Wa rajulun wasa'allahu alaihi wa anqa minal mal. Ketika Allah Subhanahu wa taala
memberikan sebuah peluang yang besar bagi orang-orang yang Allah berikan kepada harta kepadanya. Min asnafil mal. Fa'tiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membawa golongan ketiga kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibukalah. Ternyata orang kaya ini memiliki fadilah yang sangat luar biasa. Allah berikan kenikmatan tersebut di depan matanya. Kemudian setelah itu Allah tutup. Fama amil tabiha, mulai ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai golongan ketiga, apa yang engkau lakukan dengan harta yang sudah aku titipkan kepadamu? Maka golongan ketiga ini berkata, ma taraktu min sabirin tuhibbu ayyunfaqa fiha illa an qadda fiha laka. Ya Allah, engkau sudah memberikanku berupa kelebihan harta, maka tidak akan satu peser pun yang aku keluarkan, melainkan aku keluarkan hanya untuk di jalan-Mu ya Allah. Aku infakkan hartaku hanya untuk keperluan agama ini ya Allah. Kata golongan ketiga ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, kadzabta. Allah Subhanahu wa taala menyanggah kembali, kadzabta, engkau dusta, kata Allah Subhanahu wa taala. Walakinnaka fa'alta liyuqal jawad. Engkau ingin bersedekah, berinfak untuk pembangunan masjid dan lain sebagainya. Engkau hanya ingin dikatakan jawad, orang yang dermawan, orang yang donatur. Engkau tidak akan pernah menilai hartamu kecuali engkau hanya ingin dikatakan jawad, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang dermawan. Faqad qila tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian telah dikatakan kepada malaikat, wahai malaikat, seretlah hambaku yang ketiga ini, golongan yang ketiga ini, masukkanlah dia ke dalam neraka. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasannya di akhirat kelak kita bersama tidak akan berpindah dari telapak kaki kita ini berpindah kepada tempat yang lain sampai benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan beberapa perkara kepada kita. Rasulullah mengabarkan kepada kita, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an umrihi fi ma aflahu. Sampai kita yang pertama ditanya umur yang Allah berikan kepada kita gunakan, kita habiskan untuk apa? Wa an ilmihi fi ma fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu. Ilmu yang selama ini kita dapatkan dari taklim, dari pengajian, dari belajar bersama ustaz dan yang lain sebagainya, sudah sampai mana kita amalkan? Dan harta yang Allah berikan kepada kita, dari mana kita dapatkan dan sampai seberapa banyak yang kita infakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an jismihi fima ablahu, dan dari jasad kita, tubuh yang Allah berikan kepada kita untuk apa digunakan. Maka nanti kita akan mendengarkan suatu saat, dan mungkin pernah mendengarkan sebuah hadis bahwasannya ketika di akhirat kelak, mulut yang ada pada kita saat ini yang mampu untuk kita negosiasi, mampu untuk berdusta di hadapan saudara kita, maka besok akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Anggota tubuh kita memiliki persaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan bersaksi, kaki bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya yang selama ini dilakukan oleh anggota tubuh kita untuk apa akan bersaksi tanpa ada alasan yang kita mampu untuk menjadikan berhujjah, berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khairuddin azanallahu wa iyyakum. Tiga golongan orang yang sangat luar biasa. Di dunia amalannya luar biasa, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala mampu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat kadzabta, engkau dusta. Padahal kalau kita menelisik dari amalan tiga tersebut, golongan tersebut, kita tidak tahu mampu yang nomor satukah, nomor duakah, bahkan nomor tigakah. Bahkan kalau kita tidak mampu, Masya Allah,
ini tiga golongan ini adalah golongan yang luar biasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyanggah kadzabta, dusta. Ternyata kata kunci dari hadis tersebut adalah sesuatu yang kita kerjakan, nilainya jangan pernah kita riak kepada hamba. Jangan pernah mencabangkan segala apapun yang kita kerjakan, melainkan karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya hanya satu, riya. Kata ulama menjelaskan bahwasanya riya itu adalah perkara yang sangat sulit dihindari, tapi bisa. Kenapa? Ibarat dia seekor semut yang hitam berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam yang kelam. Sangat kecil sekali. Bahkan sampai-sampainya kita tidak tampak semut yang hitam di malam hari tersebut. Maka apapun yang kita kerjakan, ayyuhal ikhwah, kita mampu untuk memperjuangkan amal kita, mampu untuk memiliki fikrah yang luar biasa, tenaga yang luar biasa, kemudian harta yang luar biasa. Mari sama-sama kita ikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan karena si fulan, bukan karena si fulanah, bukan karena seseorang, dan bukan karena melainkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Khonafidina azza Allah wa iyyakum. Demikian yang mampu kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sedikit ini mampu untuk menjadikan kita lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat memang, tapi itu bisa. Karena dulu salaful ummah sudah pernah dan sudah lulus untuk mempraktekkan nilai keikhlasan dalam setiap beramal. Qanfidin azanallahu ayyakum, astaghfirukum wa naghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.